Oke, mari kita bahas kereta cepat Jakarta-Bandung. Kenapa kesuksesan jangka panjangnya lebih tergantung pada apa yang dibangun di sekitar stasiun daripada keretanya sendiri? Tanpa TOD yang sukses bisa lebih dari 40 tahun. Tentunya TOD partnerships dengan pihak luar konsorsium dengan mitigasi tidak hanya hunian abstemen saja, tapi hotel dan perkantoran serta iklan dan taman kota. Efek multiplier ekonomi lokal rendah jika hanya kanibalisasi trafik tidak bisa menarik investasi baru. Begini, kalau orang dengar kereta cepat, mereka mikirnya tentang penjualan tiket kan? Tapi, penjualan tiket saja hampir tidak pernah menutupi ribuan miliar biaya proyek. Yang penting, pengembangan berbasis transit, TOD, berdasarkan benchmarks Jepang, Perancis, dan Cina. Perumahan baru kantor toko menjadi milik konsorsium, namun harus berkonsep hijau agar tetap terjaga daerah resapan air dan habitat dan bisa mendapatkan kredit karbon, kawasan hijau, dan resapan di sekitar stasiun. Setelah dikulik angkanya, membuat model menyelami tumpukan data, pakai panel regresi reciprocal. Dikembangkan juga untuk prediksi jangka panjang, melihat GDP inflasi, harga tanah saling berhubungan. Temuan, balik modal kalau hanya dari tiket 40 tahun, ROI mungkin 5%. Kalau ditambah TOD, apartemen mall kawasan bisnis tanah yang tidak produktif jadi kawasan hijau, bisa balik modal 19-22 tahun. ROI naik jadi 10-12% di lokasi strategis seperti Halim. Saya validasi semua itu. Data tambahan, cek bias dari MS, cek bias dari Google, analisis korelasi komparasi untuk variabel kunci. Ini bukan hanya soal kecepatan kereta atau harga tiket. Ini soal penggunaan lahan cerdas, naiknya nilai properti, aksesibilitas, daya tarik area untuk orang dan bisnis. Setiap stasiun berbeda. Halim, pusat kota premium. Karawang, pusat industri. Tegaluar, pinggiran kota. Semua punya risiko dan keuntungan masing-masing. Satu kebutuhan bersama, pengembangan terintegrasi. Tanpa itu, proyek bisa jadi infrastruktur bagus, tapi jarang karena harga tiket melebihi daya beli. Jadi sepadan, kalau hanya keretanya, mungkin tidak. Kalau lihat gambaran besar, lingkungan, lapangan kerja, investasi baru, jadi masuk akal. Tapi lebih visibility jangka panjang dan bertahap untuk sampai Surabaya. Dan lebih mungkin jika dikembangkan kereta kecepatan sedang, di mana benefit multiplier lebih besar bisa dipakai oleh kereta barang. Hanya saja harus mengurangi perlintasan sebidang, terutama di jalur rawan macet, agar waktu tempuh berkurang. Signifikan menjadi hanya separuhnya. Rahasia, kereta cepat sukses mengubah wilayah, bukan hanya memindahkan orang. Disitulah nilai sebenarnya berada, dan ini berdasarkan benchmarks dengan Jepang, Perancis, dan Cina yang dibantu kelayakannya dengan pengembangan kawasan TOD. Naik kereta api, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan Hilang sabar di hati dan tak terbendung lagi waktu itu.